Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 75 bagian 1. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ini kalau berhenti di ma hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif didahului harokat fathah. Maka kalau berhenti panjang 2 harokat ma. Namun kalau wasol jadi pendek, alifnya gugur, namanya takhalus bil hadfi, mal. Kok kenapa bisa gugur? Karena di sini ada al-iltiqa syakinain atau pertemuan 2 huruf sukun. Huruf sukun pertama adalah alif, huruf sukun kedua adalah lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ketika wasol sehingga mimnya jadi pendek, mal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun dibaca dengan jelas atau biasa kita sebut dengan idhar qamari. Malmasi, si hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh, maka sin kita panjangkan 2 harokat saja. Malmasihub, nah ini alifnya lewat ya, kemudian ini ba sukunnya kita bunyikan dengan pantulan yang kecil ya, karena ini hukumnya adalah qalqalah sughra. Kenapa qalqalah sughra? Karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita ya. Maka ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Mal masihu ibnu Maryam. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelum ro sukunnya didahului harokat fathah, maka ro dibaca dengan tebal, maru. Maryama illa, la hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang didahului harokat fathah, maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat saja. Illa rasul, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu harokatnya fathah, maka ra dibunyikan dengan tebal, ra. Illa rasul. Kemudian apabila berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf lam. Maka sin kita panjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh juga 6 harokat, asal harus sama atau harus konsisten dalam 1 kali duduk atau 1 kali bacaan. Illa rasul. Di atasnya ini ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh juga meneruskan bacaan. Qad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka dal ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Qad khalat.
Nah, ini huruf ta ini dari segi suara sifatnya syiddah kuat, khalat. Tapi dari segi angin dipermudah, keluar angin, hams, khalat. Nah, untuk ta yang sukun keluar anginnya belakangan. Untuk ta yang hidup keluarnya bersamaan dengan keluarnya suara. Tatitu. Kalau ta yang sukun terakhir keluar anginnya, khalat. Qad khalat min ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang menghadapi huruf qaf, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf qaf disertai bunyi dengung, dan dengungnya besar karena siap-siapnya banyak. Qaf makhrajnya jauh dari nun. Min suara banyak masuk hidung ya. Min qab. Huruf ba sukun dihukumi qalqalah sughra karena huruf qalqalahnya asli sukunnya dan bawaan dari kalimah qablihi. Kemudian ada di tengah bacaan, maka ba-nya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Min qablihi. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu ra. Maka alif lam tidak kita baca, dengan kata lain dimasukkan atau diidghamkan ke ra. Min qablihi. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena berharokat dhammah, maka ra ditebalkan. Rusul. Di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula artinya berhenti lebih utama. Wa ada hukum gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau mim musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi M-nya tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Wa ummuhu. Hukumnya adalah madsilah qasirah karena ada hak dhamir yang diapit 2 huruf hidup dan huruf setelahnya bukan hamzah, maka hak dhamirnya ini panjang 2 harokat. Wa ummuhu siddi. Di hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Siddiqah. Nah, ini namanya tak marbutah ya, tak yang bulat seperti ini. Tak marbutah harokatnya apapun apabila kita berhenti di sana maka jadi hak sukun, hak gede. Siddiqah. Di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum dari alif lam ini. Alif lam apa, kemudian sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim.